Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Jelita, NIM akhir 57 dari Institut Agama Islam Negeri Kudus, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini guna memenuhi tugas ulangan tengah semester berupa video micro teaching yang akan membahas mengenai mata pelajaran fikih dengan pokok bahasan zakat dalam Islam. Tujuan pembelajaran ini agar peserta didik dapat belajar dan memahami apa itu zakat dan dapat belajar untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan. Nah, kita mulai video hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan jangan lupa untuk terus semangat belajar. Nah, hari ini kakak guru dan adik-adik akan belajar mengenai zakat dalam Islam. Pasti sebelumnya adik-adik sudah pernah ya mendengar zakat. Nah, zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan merupakan ibadah wajib yang harus ditunaikan oleh semua umat Islam. Secara bahasa, zakat itu mempunyai arti suci dan bersih. Nah, secara istilah, zakat itu mempunyai arti sebagian harta yang harus ditunaikan oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia ini dan harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, siapa orang yang berhak menerima zakat itu? Apakah adik-adik semua tahu? Oh ya, pasti pernah mendengar ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul adzim. Nah, dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi menjadi 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama adalah lil fuqara'i, fakir. Orang fakir, orang yang tidak mempunyai penghasilan dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Ia tidak mempunyai harta benda, maka dari itu ia berhak untuk menerima zakat. Yang kedua adalah miskin, wal masakin. Nah, miskin ini, orang miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan tetapi hanya cukup untuk menghidupi dirinya sendiri. Maka dari itu ia berhak menerima zakat. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang yang mengelola zakat. Jadi, ia adalah orang yang mengelola dan mendistribusikan zakat. Maka dari itu, ia berhak untuk menerima zakat. Yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang baru menyatakan diri untuk masuk Islam. Jadi, ia berhak untuk menerima zakat. Yang kelima adalah budak. Budak itu hamba sahaya yang ia itu tidak mempunyai harta benda untuk memerdekakan dirinya. Maka dari itu ia berhak untuk menerima zakat. Yang keenam adalah gharim. Gharim ini adalah orang yang banyak hutang dan tidak dapat melunasinya. Jadi ia tidak dapat melunasi hutangnya sehingga ia pun dipastikan tidak dapat membayar zakat. Maka dari itu ia berhak untuk menerima zakat. Yang ketujuh adalah sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah tetapi ia tidak mendapat gaji dari siapapun. Jadi ia berhak untuk menerima zakat. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Ibnu sabil ini adalah orang yang dalam perjalanan dan dalam perjalanannya itu ia kehabisan bekal. Nah, sehingga ia itu membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka dari itu, ia termasuk golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Nah, lalu kita akan belajar
mengenai macam-macam zakat. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Maka dari itu zakat harus ditunaikan. Nah, kita akan membahas mengenai macam-macam zakat. Zakat itu ada dua. Yang pertama zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu ya. Zakat fitrah. Adik-adik tahu nggak apa itu zakat fitrah? Nah, pasti sering dengar kan, apalagi saat mau Idul Fitri. Nah, zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap muslim pada penghujung bulan Ramadan. Nah, pada setiap akhir bulan Ramadan pasti kita sering ya mendengar kata zakat fitrah seperti itu. Nah, zakat fitrah ini merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim yang ada di dunia ini, yang mana penghasilannya itu harus cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, maka dari itu ia mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Selain itu, ia itu harus mempunyai penghasilan ya yang lebih yang dapat digunakan untuk membayar zakat. Dan zakat ini itu untuk anak-anak, zakat ini menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, ukuran untuk zakat ini sebesar 1 sok. Kalau dikilogramkan menjadi 2,5 kg. Dan kalau dibuat liter jadi 3,5 liter. Nah, untuk zakat fitrah ini itu berupa bahan pokok ya. Kalau di Indonesia mayoritas orang itu zakat fitrah dengan beras, karena makanan pokoknya orang Indonesia itu nasi. Jadi 2,5 kg beras. Biasanya mayoritas seperti itu. Berbeda jika di Saudi Arabia. Mungkin di sana bahan makanan pokoknya berupa gandum. Mereka biasa zakat dengan gandum, bukan dengan beras. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai yang kedua, zakat mal. Mal artinya harta. Nah, zakat mal ini adalah zakat berupa sejumlah harta tertentu yang harus ditunaikan dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Misalnya, zakat ini itu dibagi menjadi ada zakat emas perak, ada zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat profesi, dan lain sebagainya. Nah, pada zakat mal ini biasanya orang-orang menunaikannya sesuai dengan ketentuan terkait ya. Misalnya harus syarat-syarat harta yang harus dikeluarkan untuk zakat mal ini. Yang pertama itu harus milik pribadi. Jadi tidak boleh milik orang lain. Harus milik pribadi. Hartanya dapat dikembangkan dan berpotensi untuk kedepannya. Nah, yang ketiga harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Gak boleh ya dengan cara yang haram terus dibuat zakat, itu tidak boleh. Yang keempat itu harus mencapai nisab. Pasti harus mencapai nisab. Dan yang kelima adalah hartanya sudah menjadi 1 tahun kepemilikannya. Nah, nisab untuk misalnya zakat emas dan perak. Emas itu nisabnya 93,6 gram ya. Terus untuk zakat pertanian biasanya itu nisabnya 750 kg beras. Nah, untuk zakat peternakan biasanya kalau unta itu nisabnya 5 ekor. Kalau kambing itu
40 ekor. Kalau sapi atau kerbau itu 30 ekor. Nah, harus mencapai nisab. Nah, yang terakhir adalah hikmah. Hikmah kita belajar untuk berzakat. Agar apa? Agar adik-adik semua itu bisa menjadi orang yang dermawan, tidak pelit, bisa membantu meringankan beban sesama muslim, terus bisa membersihkan jiwanya, bisa membersihkan hartanya, karena dalam harta itu terdapat hak orang lain. Maka dari itu harus dibersihkan dengan apa? Zakat. Nah, dari itu hikmah yang dapat diambil dari kita belajar untuk zakat. Nah, dalam pemerintah Republik Indonesia juga sudah mengatur perundang-undangan untuk zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, akhir kata dari kakak guru, semoga adik-adik semua dapat mengetahui apa itu zakat setelah kita belajar dari tadi ya, dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan. Karena zakat merupakan ibadah yang wajib yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Nah, jadi kita tidak boleh melanggarnya. Kalau melanggar itu dosa. Maka dari itu kita harus menunaikan zakat. Biasanya kalau zakat fitrah ada di penghujung bulan Ramadan, dan zakat mal itu harus mencapai nisab dan 1 tahun kepemilikan. Nah, akhir kata dari kakak guru, qad aflah man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya itu. Quran surah Asy-Syams ayat 9. Nah, baik, cukup sampai di sini dari kakak guru. Semoga materi kali ini berupa zakat dalam Islam bisa adik-adik semua ketahui dan pahami dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Terima kasih ya atas partisipasinya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.